Ya. Jadi ilmu waris adalah suatu fun ataupun disiplin ilmu yang berbicara tentang bagaimana tata cara ataupun kaifiat pembagian waris. Secara tidak langsung ini akan banyak dilupakan. Wahwa awwalu yunza'u min ummati, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut dari umatku. Ya, selain banyak dilupakan, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Dengan adanya ilmu waris, biar adanya menegakkan keadilan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya emang dibagi rata si warisannya, dan emang anak-anaknya Ridho, ridho, iya, baik-baik, fine-fine aja, gak apa-apa kan? Nah, wanita tidak mendapatkan harta waris. Ya. Jadi sama sekali. Ya. Bahkan di kalangan orang Arab itu sendiri, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka justru akan menjadi warisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat datang kembali sobat semua di podcast Tanya Ustadz. Suatu podcast yang insya Allah akan memberikan wawasan tentang hal-hal yang mungkin kalian belum ketahui. Insya Allah menjadi ilmu yang baru buat yang belum tahu, dan yang udah tahu ya mungkin menjadi pengingat tentang ilmu yang mereka sudah ketahui. Nah, pastinya saya tidak sendiri di video ini karena butuh narasumber yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan ke beliau. Nah, di sini kita ditemani lagi dengan narasumber yang bernama Ustadz Jul, atau dengan lengkapnya Ustadz Zulkarnain. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu lagi ya, Ted. Alhamdulillah. Udah siap membagikan ilmu kepada para sobat Salman. Mudah-mudahan, insyaallah. Iya. Nah, untuk tema hari ini kita akan membahas tentang ilmu waris. Ya, Oke, siap. Ilmu waris ya, sesuatu yang sangat penting ini. Iya. Nanti biar aman mewariskan harta-hartanya. Biar berkah, biar tidak menimbulkan sesuatu yang tidak diharapkan nanti di kemudian hari. Iya. Nah, mungkin untuk pertanyaan basicnya terlebih dahulu ya, biar sobat-sobat juga tahu lah. Sebenarnya waris itu apa sih? Ilmu waris. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Terima kasih Kang Yusri atas pertanyaannya, dan berkaitan dengan apa yang tadi ditanyakan, apa itu ilmu waris? Ya. Jadi ilmu waris adalah suatu fun ataupun disiplin ilmu yang berbicara tentang bagaimana tata cara ataupun kaifiat pembagian waris. Ya. Tentu bukan hanya sekedar berkaitan dengan angka, tapi di sana ada syarat, kemudian juga nanti ada penghalang-penghalang yang bisa menjadikan yang tadinya seorang itu mendapatkan harta waris, tapi disebabkan ada penghalang-penghalang yang disebut dengan istilah hujub ataupun hijab, itu akhirnya dia tidak dapat mendapatkan warisan. Intinya bagaimana sesungguhnya bahwa harta yang akan dibagikan ini yang menjadi peninggalan dari mayit, ya, ini dapat dibagikan secara adil. Adil dalam pandangan Allah tentunya. Adil dalam pandangan agama, bukan adil dalam perspektif kita sebagai manusia yang barangkali ada unsur-unsur subjektivitas, ada unsur-unsur kepentingan di sana. Jadi insya Allah dengan ilmu waris ini maka akan tegak yang namanya keadilan. Oke. Nah, dari penjelasan tadi berarti begitu pentingnya gitu ilmu waris itu, apalagi untuk umat Islam sendiri itu. Iya. Nah, mengapa sih ilmu waris itu, ya ilmu waris Islam sangat penting untuk dalam kehidupan umat Muslim gitu? Iya, tentu ilmu waris itu adalah merupakan bagian dari ajaran Islam. Iya. Ya, dan banyak sekali kita temukan keterangan-keterangan ataupun mungkin bisa dikatakan sebagai dalil tentang pentingnya ilmu waris. Yang pertama bahwa ilmu waris ataupun bisa disebut dengan hukum waris itu tertera di dalam Al-Quran. Ya. Tidak ada ayat yang paling jelas rinciannya kecuali ayat tentang hukum waris.
itu bisa kita temukan di surat An-Nisa ayat 11 dan ayat 12, serta nanti di akhir surat An-Nisa juga kan, berkaitan dengan kalalah. Jadi hukum waris adalah hukum Al-Quran. Melaksanakan hukum waris berarti sama dengan mengamalkan isi Al-Quran. Dan tentu bagi seorang muslim mengamalkan isi Al-Quran itu adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan ajaran agamanya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, mengapa penting ilmu waris untuk dipelajari, diketahui, dan dipahami? Karena ilmu waris ini adalah merupakan perintah Nabi. Ya, Nabi memerintahkan kepada kita untuk mempelajari ilmu waris. Sebagaimana dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah nomor 1972. Di sana Rasulullah menyatakan, ya Abu Hurairah, karena khitab ataupun objek pembicaraan komunikasi Rasul itu dengan Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ta'allamul faraid wa 'allimuha. Belajarlah ilmu faraid, belajarlah ilmu waris ya. Jadi ilmu waris juga disebut dengan ilmu faraid. Faraid berasal dari kata faridoh, artinya ketentuan-ketentuan. Gitu. Karena di sana ada ketentuan-ketentuan khusus bagian-bagian tertentu untuk ahli waris. Ta'allamul faraido, belajarlah kalian ilmu waris ataupun ilmu faraid, wa 'allimuha, dan ajarkanlah kepada manusia. Wa 'allimuhan nas, ajarkanlah kepada manusia. Karena apa? Fa innahu min nisfil ilmi. Karena sesungguhnya ilmu waris, ilmu faraid itu adalah setengah ilmu. Ya. Mengapa disebut dengan setengah ilmu? Al-Quran itu terbagi dua secara aspek hukumnya. Ya, secara bagian ayat-ayatnya. Ada yang disebut dengan ayat mutasyabihat, ada yang disebut dengan ayat muhkamat. Ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang tidak bisa langsung dipahami maknanya, tujuannya, kecuali dengan keterangan-keterangan. Dan itu sesuatu yang sangat bisa dikatakan dirasa muskil ya, sesuatu yang cukup sulit, tidak semua orang bisa memahaminya. Ya, itu biasanya berbicara tentang perkara-perkara gaib, berbicara tentang sifat Allah, berbicara tentang bagaimana alam semesta dan seterusnya. Yang kedua adalah ayat muhkamat. Nah, ayat-ayat muhkamat disebut dengan ayat-ayat hukum yang jelas sekali. Ya, nah, ilmu waris itu bagian dari ayat-ayat muhkamat yang rinci, yang jelas. Ya. Seseorang itu mendapatkan bagian berapanya, apakah setengah, apakah 1/6, 1/4, 1/3, dan seterusnya. Makanya disebut dengan nisful ilmi. Wahwa yansa, kata Rasulullah. Dan nanti ilmu waris ini ataupun ilmu faraid ini akan banyak dilupakan oleh manusia. Ya. Karena faktanya di lapangan banyak sekali, walaupun dia seorang muslim, rajin sholatnya, rajin puasanya, bisa dikatakan dia tekun agamanya, tapi tatkala berbicara ataupun bab waris, ya kadang-kadang dia mohon maaf lebih memilih untuk membagi rata kan gitu, dengan alasan-alasan tertentu. Nah, artinya apa? Secara tidak langsung ini akan banyak dilupakan. Wahwa awwalu yunza'u min ummati. Dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali nanti akan dicabut dari umatku. Ya, selain banyak dilupakan, dan ilmu ini adalah ilmu yang pertama kali dicabut. Jadi kan sangat riskan kalau seandainya tidak tumbuh kesadaran kita untuk belajar ilmu waris, ya lama-kelamaan ilmu ini akan menjadi langka, ya, dan musnah seperti hewan purba. Ya. Dan kalau seandainya ilmu ini langka, musnah, ya, maka akhirnya tatkala kasus waris terjadi, akan terjadi kebingungan. Bagaimana seharusnya penyelesaiannya kan gitu. Padahal Allah sudah sangat jelas sekali menurunkan bagaimana ketentuan-ketentuannya. Jadi walaupun dalam hal ini para ulama menyatakan bahwasanya hukum belajar ilmu waris itu termasuk fardu kifayah. Artinya cukup diwakili oleh satu orang, ya yang lainnya itu akan terangkat, ya akan istilahnya tidak terikat dengan kewajibannya kan gitu. Tetapi setidaknya memahami, kemudian bukan memahami ya, tapi menyadari ya tentang betapa pentingnya hukum waris dan juga kesadaran untuk menjalankannya tatkala terjadi pembagian warisan, maka mestinya ini menjadi kesadaran semua muslim ya, supaya apa? Supaya nanti harta yang ditinggalkan oleh orang tuanya, oleh saudaranya, ini betul-betul dibagi sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini menunjukkan bagaimana urgensi ya, pentingnya belajar dan memahami serta kesadaran. Ya, minimal melahirkan ya kesadaran dari tiap kita untuk membagi harta warisan itu sesuai dengan syariat Islam. Ya, seperti itu. Nah,
Tadi kan emang pada ilmu waris tuh sudah ditentukan hitungan-hitungannya, Iya, bagian-bagiannya. bagian-bagiannya. Mm-mm. Dan ya banyak hal umumnya pada zaman sekarang yang membagikan waris tuh udah we dipukul rata setengah-setengah ewang ya. Iya, seperti itu. Nah, kan tadi dengan adanya ilmu waris biar adanya menegakkan keadilan. Iya, betul. Nah, kalau misalnya emang dibagi rata si warisannya dan emang anak-anaknya Ridho. ridho Iya. baik-baik fine-fine aja gak apa-apa kan? Nah, adil itu kan dalam definisi ulama itu wad usyai'in fi mahalihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil itu bukan sama rata, tapi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, tatkala kita berbicara hukum waris dan kemudian Allah sudah menentukan bagian masing-masing, ada yang mendapatkan setengah, ada yang mendapatkan sepertiga, seperempat, seperenam, maka itulah keadilan. Ya. Walaupun dalam pandangan manusia mungkin tidak adil. Contohnya seperti ini, antara bagian anak laki-laki dengan anak perempuan kan berbeda. Lidzakari mislu hadzil unsayain itu kan dalam Al-Qur'an. Bahwasanya bagian laki-laki itu setengah dari bagian perempuan itu setengah dari bagian laki-laki. Artinya 2 berbanding 1. Secara logika, secara naluri, keinginan itu tidak adil kan. Tapi itulah pandangan Allah, itulah hukum dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin tidak ada hukum yang paling adil kecuali hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadilan itu bukan diukur dari sama rata, walaupun itu mungkin ada dasar antarodin. Ya, antarodin artinya sama ridho, sama suka, itu tidak jadi ukuran kan gitu. Nah, kecuali kalau seandainya seperti ini. Ya, seseorang anggaplah tadi ya, laki-laki dan perempuan 1 berbanding 2 kan gitu. Laki-laki 2, perempuan 1. Nah, sudah jelas ini bagiannya. Kemudian setelah itu ditetapkan, istilahnya ada hitam di atas putih kan gitu, supaya menjadi kepastian hukum. Kemudian pada selanjutnya laki-laki itu atau anak laki-laki ridho ya untuk membagikan ya kepada saudaranya. Ya, berarti anak perempuan tadi ya, kepada saudaranya untuk berbagi rata kan gitu. Nah, itu beda lagi. Ya. Atau mungkin semuanya silakan. Mungkin karena dia sudah merasa cukup, sudah merasa mapan, kemudian saudaranya itu masih banyak kebutuhan, ya masih kekurangan, silakan dia untuk berbagi. Tapi intinya dia mengetahui bahwa bagiannya itu 2 berbanding 1. Jadi jangan di awal ditentukan. Tapi nanti kalau sudah diketahui berapa-berapanya, silakan nanti kesananya apakah nanti berbagi rata, kemudian atau nanti diserahkan semuanya, dihibahkan semuanya, tidak jadi masalah. Karena tetap ada unsur di sana tarohum namanya, adanya kedekatan, adanya kasih sayang, dan inilah yang akan mendorong. Tidak akan mungkin kan seorang anak laki-laki yang mendapatkan mendapatkan 2 bagian, di sementara saudaranya yang perempuan mendapatkan 1. Ya, dia dalam keadaan mapan, dia dalam keadaan berkecukupan, di sementara saudaranya dalam keadaan kekurangan. Kalau dalam bahasa Sunda piraku ya kan gitu. Masa dia tidak mau membantu kan gitu. Walaupun sesungguhnya ya boleh-boleh saja diambil semuanya kan gitu. Tapi ya mestinya kan sesama saudara, apalagi itu kan saling membantu, saling menolong, itu lebih utama kan seperti itu. Jadi emang pada pelaksanaan pembagiannya tuh tetap harus mengikuti bagian-bagiannya. Iya, aturan dulu. Nantinya kalau misalnya mau dikasih ya itu mah kembali udah di luar. Iya, di luar dari ketentuan tersebut. Yang jelas kalau dituliskan dalam bentuk catatan ataupun hitam di atas putih, kemudian nanti ada tanda tangan pengacara dan sebagainya, itu sudah sangat jelas kan gitu. Nah, setelah itu bolehlah nanti ada pembicaraan yang lainnya seperti itu. Iya, baik. Nah, kan seperti yang tadi Ustadz udah jelasin bahwa ilmu faraid atau ilmu waris ini akan langka pada zaman sekarang ya, iya. Di akhir zaman ini. Nah, apa sih konsekuensinya bagi keluarga muslim atau umat muslim banyak yang tidak mengetahui atau kurangnya pemahaman tentang ilmu waris ini? Iya, ini tentu dampaknya sangat sangat bahaya kan gitu. Karena ini akan menyangkut tentang memakan harta secara zolim. Ya. Contohnya seperti ini. Seorang wanita meninggal, ya, kemudian meninggalkan seorang suami, ya, dan juga ada anak-anaknya, laki-laki dan perempuan lah kan gitu. Nah,
tidak jarang fakta di lapangan sang suami tersebut menguasai seluruh hartanya. Ya. Tidak dibagikan kepada anak-anaknya. Padahal suami itu ya mendapatkan warisan itu hanya seperempatnya. Hanya seperempatnya. Karena apa? Ada anak-anak kan gitu. Berarti sisanya, berarti dia sudah mengambil hak orang lain. Dalam hal ini Al-Quran mengatakan sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim ya secara zalim, maka dia sama dengan memasukkan ke dalam perutnya api neraka jahanam. Ya, jadi yang namanya makan harta yang haram itu bukan hanya sekedar mencuri. Ya, bukan hanya sekedar membegal mungkin ya, bukan hanya sekedar menodong, tapi termasuk mengambil bagian harta waris di luar dari ketentuan, itu sama dengan makan harta yang haram. Nah, ini kan berbahaya kan gitu. Ini akan menjadi faktor kurangnya atau mungkin hilangnya keberkahan. Mungkin secara volume, secara jumlah dia mendapatkan banyak kan gitu. Lebih banyak dari ketentuan yang telah digariskan di dalam Al-Quran. Tapi secara keberkahan dan ini berakibat kepada nanti kehidupannya. Ya, jadi makanya ini sangat penting. Dan fakta-fakta yang lain tentunya masih banyak sekali. Ya, seperti tadi contohnya dibagi rata. Berarti kan mestinya seorang anak perempuan itu hanya mendapatkan satu. Anak laki-laki mendapatkan dua. Nah, kalau dibagi rata berarti kan si anak perempuan itu mengambil hak yang bukan miliknya. Ya, atau mungkin lebih dari itu, fakta di lapangan justru kadang-kadang anak perempuan karena dia yang paling tua, kemudian selama ini orang tuanya diurus sama dia, akhirnya pas waktu pembagian harta waris, dia merasa yang paling berhak untuk mendapatkan lebih banyak, mendapatkan semuanya. Kan gitu, dan dikuasai seluruh hartanya. Nah, sekali lagi ini kezoliman, sama dengan makan harta yang haram. Jadi ini yang mesti dipahami oleh kita semua tentang pentingnya pembagian waris sesuai dengan hukum Islam supaya tegak keadilan, supaya di sana merata yang namanya hak sehingga tidak ada istilah pengambilan hak yang bukan miliknya. Nah, ini kan berbahaya kalau seandainya kita konsumsi, kita masuk ke dalam perut kita, tumbuh berkembang ya dalam daging kita, maka kata Rasulullah, fa'ayyu lahmin nabata minna suhti awil haram fannaru aula. Maka daging mana saja yang tumbuh dari sesuatu yang haram ya ataupun karena kecurangan asuh tadi, fannaru aula, maka nerakalah yang berhak untuk memakan daging tersebut. Nah, ini kan ancaman dari Rasulullah SAW sangat luar biasa sekali. Yang kita hati-hati ya, nggak jadi masalah kita mungkin mendapatkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita ya, atau tidak sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita ya. Tapi ya insya Allah itu akan keberkahan. Dan Allah pasti tatkala menetapkan hukum dengan rinci tersebut, maka di sana ada keadilan. Di sana Allah sudah ada hikmahnya. Tinggal bagaimana kita memahaminya kan gitu, kemudian menyadarinya kan gitu. Tidak diukur dengan logika, tidak diukur dengan nafsu, apalagi perasaan. Kan selama ini orang tua itu diurus sama saya. Mengapa justru tatkala pembagian warisan saya mendapatkan yang lebih sedikit, kata si anak perempuan. Sementara anak laki-laki dia kalau bahasa Sunda hare-hare kan gitu, nggak peduli ya ayahnya sakit, dia nggak pernah datang. Dia nggak pernah menjenguk dan sebagainya. Pas waktu bagian warisan dia yang paling banyak, nggak adil dong kan gitu. Nah, ini kan banyak terjadi seperti itu. Nah, nggak adil kata siapa gitu? Kata perasaannya sebenarnya, kata nafsunya, kata logikanya, tapi kata Allah seperti itu kan. Nah, maka samina wa ta'na, kita dengar, kita taati. Di sanalah sesungguhnya kita bagaimana menurunkan ego kita. Kemudian di sana kita memahami ada hikmah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa laki-laki diberikan bagian lebih banyak dari perempuan? Ada hikmahnya kan. Nah, dan ini mah sedikit penasaran. Jadi kan mungkin banyak kasus kayak ya anak laki-laki itu banyak yang kurang mungkin ya perhatiannya kepada orang tua dan semacamnya. Tapi ketika akhirnya mungkin pembagian waris dia datang dan ya mengklaim haknya. Ya. Lebih banyak. Nah, ya bukan lebih banyak ya, lebih ke berkah gak sih Ted buat si anak itu? Secara hukum dia sudah sesuai, sudah tepat. Tapi perkara dia selama ini abai terhadap orang tuanya itu berbeda, itu dosa kan gitu. Jadi tidak mempengaruhi dan tidak mengurangi bagiannya. Tidak menjadi contohnya dia selama ini abai, selama ini dia tidak peduli, bahkan acuh. Kemudian akhirnya diturunkan yang tadinya 2 jadi 1,5 contohnya, atau 2 dibagi rata, itu tidak menjadi alasan.
Ya. Jadi nggak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Dia hanya berdosa saja. Mengapa dia tidak berbakti kepada kedua orang tua, apalagi tatkala orang tua tersebut membutuhkan. Bahkan kan sesungguhnya kewajiban anak laki-laki terhadap orang tua itu lebih besar. Iya. Sampai dia menikah itu juga dia tetap memiliki kewajiban untuk berbakti, kewajiban untuk mengurus, memperhatikan orang tua. Berbeda dengan anak perempuan. Ya, anak perempuan itu terbatas sampai dia belum menikah. Kalau sudah menikah, maka ketaatannya, kewajibannya lebih difokuskan atau lebih diutamakan kepada suaminya. Nah, adapun kepada orang tuanya, dia mungkin bisa dikatakan second atau second apa namanya ya? Second choice. Ya, second choice artinya Pilihan kedua. kan gitu. Tapi tetap dia harus mendahulukan ya, suaminya kan gitu. Berbeda dengan anak laki-laki dalam kondisi apapun dia, apalagi dia belum menikah kan gitu. Maka dosa kalau seandainya selama orang tuanya sakit, selama orang tuanya masih hidup, dia tidak pernah mempedulikan, ya. Tapi sekali lagi tidak mempengaruhi bagiannya, kan itu. Membagian ketentuan warisannya yang lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan. Nah, dan dengan adanya ilmu waris ini, bagaimana dapat membantu melindungi hak-hak individu, gitu. Contohnya perempuan atau dalam hak, ya terutama pada perempuan gitu, ya, dalam hal pembagian harta waris gitu. Ya. Kalau kita kilas balik sebelum diturunkannya ayat waris, sebelum datangnya syariat Islam yang mengatur tentang warisan, maka sesungguhnya di tradisi di kalangan orang Arab, bahkan mungkin bisa dikatakan tradisi di seluruh tempat pada waktu itu, wanita tidak mendapatkan harta waris. Ya. Jadi sama sekali. Ya. Bahkan di kalangan orang Arab itu sendiri, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, maka justru akan menjadi warisan. Untuk anak-anaknya. Kalau dia punya anak laki-laki, maka anak laki-laki tersebut boleh untuk istilahnya menawarkan kepada orang lain. Siapa yang mau menikahi ibunya. Dan maharnya diambil oleh si anak tersebut. Nah, itu kan sangat riskan sekali kan gitu. Jadi jangankan berbicara tentang dia mendapatkan bagian berapa. Bahkan si wanita tersebut diwariskan. Ya, diwariskan. Kalau seandainya tidak setuju anak tersebut dengan mahar yang ditawarkan oleh calon laki-lakinya tadi, calon suaminya tadi, ya, yang melamarnya, dia boleh menahannya. Nggak setuju, ya udah tawarkan kepada yang lainnya. Seperti itu. Walaupun mungkin ibunya udah cocok. Tapi karena maharnya menurut si anaknya tersebut kurang, ya terlalu kecil, nggak jadi kan gitu. Jadi sampai seperti itu, wanita betul-betul terintimidasi, tidak mendapatkan haknya. Maka turunlah ayat waris yang menentukan bagiannya. Jadi di sini bagaimana wanita itu diberikan haknya. Walaupun secara akal kita lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Tapi kalau kita kita lihat sebelum datangnya Islam, wanita sama sekali tidak mendapatkan warisan. Ya, hak-haknya tidak diberikan. Bahkan mungkin di negara-negara lain seperti itu kondisinya. Karena bagaimana perspektif ataupun pandangan suatu tradisi itu menempatkan wanita itu sebagai benda. Ya. Bahkan di tempat-tempat lain seperti di tempat-tempat lain itu bahkan menjadi semacam untuk pengorbanan. Ya, wanita dikorbankan. Ya. Dan lain sebagainya kan gitu. Ya, bahkan di kalangan Arab itu, tradisi Arab itu, begitu lahir anak perempuan itu kan dikubur hidup-hidup karena tidak ingin kan. Oh, jadi aib. Ya? Jadi aib kan gitu. Mereka akan lebih senang kalau yang lahir itu anak laki-laki. Karena apa? Akan meneruskan perjuangannya, akan menjadi simbol kebanggaan untuk kaumnya. Berbeda dengan perempuan, mereka itu akan menjadi beban kan gitu. Nah, ini kan datang Islam mengangkat derajat hak-hak kaum wanita, dimuliakan. Makanya Rasulullah tatkala ditanya siapa yang paling berhak untuk ditunaikan haknya, ibumu sampai 3 kali, baru ayahmu. Nah, di sini Rasulullah ingin mengangkat derajat kemuliaan wanita yang sesungguhnya seseorang yang paling mulia adalah mereka yang berbuat baik kepada wanita, kepada istrinya, kepada ibunya. Ini kan Islam betul-betul memiliki kepentingan untuk memuliakan di saat sebelumnya bagaimana tradisi hukum yang berlaku itu mendeskripsikan, merendahkan derajat kaum wanita. Jadi dengan adanya aturan Islam, maka dijaga hak-haknya. Ya, dijaga hak-haknya. Ya, makanya tadi mengapa laki-laki mendapatkan lebih banyak bagian dari perempuan, karena laki-laki harus berbagi tatkala
terjadi pernikahan, dia harus yang membayar maharnya. Kemudian kalau dia punya tanggungan orang tua, dia yang harus menanggungnya. Kemudian kalau nanti dia berkeluarga, ada anak, ada istri, si laki-laki tersebut yang akan menanggung itu semua. Di sementara bagian perempuan udah tidak ada lagi, tidak ada campur tangan lagi. Dia tidak ada kewajiban membayar mahar, bahkan mendapatkan tambahan mahar dari suaminya. Dia tidak ada kewajiban untuk memberikan nafkah, bahkan dinafkahi kan gitu. Jadi contohnya yang tadinya dia mendapatkan 1 dari perbandingan 2:1, maka dia mendapatkan tambahan. Ya, tambahan dari suaminya kan gitu. Tambahan mungkin dari orang tuanya. Di sementara si laki-laki tadi yang tadinya dapat 2 berkurang karena harus berbagi, bayar maharnya. Kemudian untuk nafkah keluarganya kan gitu. Nafkah untuk membantu orang tuanya. Jadi 2 itu secara hitungan, tapi hakikatnya si laki-laki tadi bisa jadi lebih sedikit kan. Kalau sudah dibagi-bagi. Banyak tanggungan. Banyak tanggungan. Kira-kira untuk belajar ilmu waris ini kira-kira bisa di mana sih kita? Ya, alhamdulillah bidang dakwah Masjid Salman itu sendiri membuka layanan ya. Belajar ilmu waris ya. Nanti insya Allah di bulan September ya, awal-awal September ya. Kalau di akhir Juli insya Allah akan ada webinarnya terkait dengan ilmu waris supaya nanti kita memiliki gambaran dasar lah kan itu tentang betapa pentingnya ilmu waris. Dan sesungguhnya selama ini kalau ada perspektif atau mungkin pemahaman ilmu waris itu sulit, maka sesungguhnya ingin kami sampaikan bahwa ilmu waris itu mudah. Yang sulit itu mengamalkannya. Karena nanti ada ganjalan hati, ada keinginan, ada kepentingan. Karena apa? Sudah sangat gamblang sekali, sudah sangat jelas sekali bagiannya. Tinggal melaksanakannya. Nah nanti tentu ada teori-teori atau ada metode bagaimana menghitung waris yang mudah, kemudian yang cepat dan akurat tentunya. Nah nanti ada kelas-kelasnya, insya Allah nanti teman-teman bisa ikut kelasnya. Nanti insya Allah sekitar ada 4 pertemuan. Jadi nanti selesai dari mengikuti kelas, diharapkan nanti bisa menyelesaikan kasus-kasus waris ya, yang tentunya sifatnya yang sederhana dasar-dasarnya. Tapi setidaknya memiliki gambaran kan gitu. Nanti insya Allah akan ada lanjutannya level-level untuk kasus-kasus yang mungkin spesifik, kasus-kasus yang lebih sulit yang membutuhkan penelaahan dan juga pendalaman seperti itu. Masya Allah. Nah, buat Sobat Salman semua, untuk yang waktunya lagi luang nih, nanti ikutan kelas ilmu warisnya biar ya kita punya ilmunya buat ngasih tahu ke keluarga atau mungkin ada teman yang nanya lah gitu. Jadi kita tahu, oh pembagian waris itu harusnya kayak gini. Nah, karena tadi dikasih tahu kemungkinan ada kelasnya di September ya. September insya Allah. Dan akhir Juli bakal ada webinarnya. Nah, buat Sobat Salman semua, jangan lupa buat follow IG Bidang Dakwah Salman ITB biar gak ketinggalan info-info tentang program-program yang ada di Bidang Dakwah Salman ITB. Dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube-nya ya, biar gak ketinggalan konten-konten yang insya Allah bermanfaat buat Sobat Salman yang nonton ini. Biar lebih semangat bikin konten ya. Ya, kita juga biar semangat, banyak yang nonton gitu. Alhamdulillah Ustadz, terima kasih buat ilmu baru, terutama bagi saya ya. Mungkin teman-teman bisa mengamalkannya di kemudian hari gitu. Atau masih bingung, kalau kalian masih bingung bisa langsung tanya nih ke Ustadznya, bisa DM ke Bidang Dakwah ya. Mungkin segitu saja untuk video ini. Terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.